Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-temannya semua? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya selalu dalam keadaan istiqomah dalam ibadah, dalam bersolawat, dalam beristighfar dan dalam semua hal. Dan semoga semua teman-teman semua mendapatkan apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan, hajat terkabulkan insya Allah, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya mau memberikan tips juga sebagai faktor penentu sebuah hajat terkabul. Selain selawat, ya selawat sudah pasti faktor terutama ya, faktor paling besar. Karena orang yang berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah tanpa diiringi selawat, kemungkinan besar hajatnya itu ya sia-sia, nggak akan dijabah. Sekarang ini ada sebuah cara tips simpel sebagai faktor penentu. Kita udah berselawat, kita sudah melakukan ini itu, tapi masih juga susah. Ini yang pertama yang saya berikan sebagai beberapa hal yang akan membuat terkabulnya sebuah permohonan. Yang nomor satu adalah sedekah. Sedekah di sini banyak macamnya, mau sedekah uang, sedekah makanan, sedekah senyuman, atau sedekah memaafkan orang lain, itu udah termasuk sedekah. Di sini mungkin kita nggak usah langsung sedekah ekstrim ya, nggak usah langsung sedekah 100.000 tiap hari, mungkin pasti berat. Kita mulai dari hal yang kecil tapi dirutinkan, dari 500 perak, dari 1000 perak ba'da subuh, atau sebelum subuh kalau ada gelandangan, atau kalau ada fakir, atau kalau ada yatim, atau orang yang jompo, lebih bagus. Yang kedua sedekah makanan. Nah, mungkin banyak yang sudah melakukan sedekah makanan ya, banyak yang melakukan di khusus hari Jumat, mungkin menggratiskan makanannya, memberikan makanan bungkus dan untuk dibagi ke orang-orang. Itu satu hal ya, itu satu hal yang mendukung sebuah hajat supaya terkabul. Yang kedua selain sedekah, setelah kita sedekah uang, sedekah makanan, bisa kita pakai sedekah ke makhluk ciptaan Allah. Seperti apa itu? Kucing. Kita mungkin bisa beli makanan kucing, atau kita bisa menyediakan susu tiap pagi buat kucing, atau lebih simpel lagi, kita sedekah gula ke semut. Karena apa ya, setiap makhluk yang udah kita memberikan rezeki, sedekahkan rezeki, insya Allah Allah bakal melipat gandakannya untuk kita. Dan binatang tersebut juga pasti memohon ke Allah Subhanahu wa taala supaya yang menyedekahkan hartanya semoga diberikan ganjaran yang sebaik-baiknya. Sedekah semut sini udah banyak yang melakukan, termasuk teman-teman saya. Dari setetes semut, mungkin setetes gula yang sedekahkan ke semut, mungkin cuman saat kita taruh di lidah mungkin hilang sudah. Tapi kalau di semut itu bisa memberikan manfaat buat beberapa puluh semut, beberapa keluarga semut, beberapa perut semut. Nah, kalau Allah sudah memberikan kita rezeki, alangkah baiknya kita juga wajib berbagi ke makhluk Allah juga, termasuk binatang. Mungkin ada burung yang suka, yang burung pagi yang di halaman rumah atau apa, mungkin kita bisa sedekahkan beras atau nasi sedikit, yaitu bisa untuk mengenyangkan perut mereka. Nah, yang kedua adalah mendoakan orang tua. Jangan pernah sekali-kali lupa untuk mendoakan orang tua. Ba'da sholat fardu, ba'da qobliyah, ba'da ba'diyah, ba'da duha, ba'da tahajud. Pokoknya di setiap ibadah jangan sampai lepas, jangan pernah terselip, jangan sampai pernah lupa untuk menyelipkan doa ibu. Cukup baca Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena rezeki seseorang nggak akan terputus selama dia mendoakan orang tuanya.
rezeki di sini bisa berupa keuangan, hajat terkabul, kesehatan, pekerjaan yang layak, anak istri sehat, orang tua sehat, itu udah termasuk rezeki ya. Nah yang kedua, yang ketiga, yang pertama tadi sedekah, yang kedua mendoakan orang tua, yang ketiga ini sholat duha dan tahajud. Ya kita nggak usah muluk-muluk, nggak usah berat-berat, langsung ke 8 rakaat, cukup 2 rakaat. Duha 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, yang penting rutin dan istiqomah. Jangan langsung 6 rakaat, 8 rakaat pasti teman-teman pasti berat. Mending 2 rakaat, mungkin 5 menit kurang. Habis duha baca istighfar seperti yang dicontohkan Rasulullah 40 kali, atau bahkan sahabat pernah mendengar Rasulullah sampai 100 kali, yang berbunyi Rabbik firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau juga ada ya sama juga dengan Allah maghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu bisa 40 kali, bisa 100 kali. Nah yang kedua tahajud. Tahajud itu bagaikan anak panah yang dilepas dari musuhnya mengenai sasaran tepat di tengah. Itu ibarat doa yang kita minta pas di waktu orang lain terlelap, orang lain tidur, sedangkan kita berdoa sama Allah, kita curhat sama Allah. Ya, insya Allah kalau kita tahajud, duha, sedekah, udah pasti semua hajat terkabul. Badan sehat, pikiran tenang, hati tenang, ibadah enak. Yang penting berbanyak sholawat, sedekah di pagi hari, mau sedekah ekstrim atau sedekah yang ringan-ringan, yang penting rutin. Sholat duha yang penting rutin 2 rakaat, sholat tahajud yang penting rutin 2 rakaat. Mendoakan orang tua, jangan pernah putus mendoakan orang tua, dan jangan pernah ke orang tua, terutama ke ibu, bilang tidak apapun yang ibu mau, selama kita mampu itu ya. Dan insya Allah semua ibu pasti akan meminta sesuai kemampuan anaknya. Ibarat kita, kalau ibu kita bilang 1 tambah 1 sama dengan 5, kita jangan angkat suara bilang ibu salah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jangan sampai kayak gitu. Cukup kita sebagai anak bilang iya, bilang iya, bilang iya. Nanti kita benerin pelan-pelan. Karena kalau kita sampai menyakiti hati kedua orang tua, saat itu juga semua akan hancur, baik dari kesehatan, dari rezeki, dari hubungan harmonis rumah tangga, pasti akan hancur. Intinya sekarang tetap mendekatkan diri kepada Allah, berbakti kepada orang tua, sedekah, dan yang utamanya perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cukup hari ini dulu. Mungkin semoga bermanfaat buat teman-teman, buat kita semua. Kita saling mendoakan semoga kita semua sama-sama sehat, kita semua selalu dalam lindungan Allah, hajat kita semua terkabul insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.